di Edukarya Ekosistem adalah juga punya support kegiatan sosial. Anak muda hari ini adalah bagaimana yang mempunyai potensi bagian dari penerus bangsa begitu kan, mulai penasaran sesuatu banyak hal lah, ataupun juga mulai mencari jati diri. Berapapun banyak ataupun seberapa besar pun kita membuat sesuatu, kalau kita tidak konsisten ya menurutku masih kurang. Nah, salah satu tantangan di Muradakarta menurutku adalah konsistensi untuk melakukan suatu hal gitu. Menjelang sore langit berwarna jingga. Cakep. Angin sepoi membawa rasa bahagia. Cakep. Halo Sapa Nizen di seluruh Nusantara. Siap dong belajar dan berdiskusi bersama? Hola, kenalin, aku Alina. Di sini akan menemani teman-teman dalam mini podcast kali ini. Lewat episode singkat kali ini, kita mau menciptakan ruang untuk berbagi cerita, pengalaman, dan insight agar kita semua makin siap untuk berkontribusi lewat karya dan juga gagasan. Pada episode kali ini, Sapanesia berkolaborasi dengan Mudakarta, sebuah komunitas anak muda yang aktif di bidang pendidikan, sosial, dan juga budaya. Mereka menjadi wadah inspirasi bagi anak muda untuk berkembang, berproses, bertumbuh di lingkungan yang positif, dan juga suportif. Dan hari ini kita kedatangan narasumber istimewa, yaitu Mas Ilham sebagai Eksekutif Mudakarta. Halo Mas Ilham. Halo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, boleh nih Mas menyapa dulu pendengar Sapanesia. Oke, makasih Alina. Baik teman-teman, Sapanizen, perkenalkan aku Ilham dari Eksekutif Mudakarta. Siap nanti kita ngobrol terkait dengan anak muda. Ya. Oke. Oh ya, gimana nih Mas kabar akhir-akhir ini? Alhamdulillah sehat, baik. Baik. Kalau kesibukan Masnya lagi fokus di apa nih Mas? Kalau fokus tetap ini ya, bekerja di Edukarya, dan tentunya karena di Edukarya itu punya sebuah ekosistem, Edukarya Ekosistem, yaitu salah satunya ada di Mudakarta. Jadi memang fokusnya sekarang ya kerja dan juga produktif di Mudakarta, bagian dari ekosistem Edukarya. Begitu. Berarti fokusnya di Mudakarta aja atau ada fokus yang lain nih Mas? Kalau yang lain juga ada organisasi yang sempat masih ikut pada waktu SMA begitu, tapi pada utamanya tetap bekerja di Edukarya dan juga mengembangkan ekosistem sosial kolaborasinya, salah satunya di Mudakarta juga. Mudakarta ya. Ngomong-ngomong tentang muda, kalau mendengar frasa anak muda hari ini, 3 kata pertama yang langsung terlintas di Mas Ilham apa nih? Jadi kalau anak muda hari ini ya, kita nih juga anak muda ya. Aku, Alina juga, dan mungkin teman-teman yang menonton podcast mini ini ya, yang masih tidak hanya usia tapi jiwanya juga muda ya. Jadi anak muda hari ini adalah bagaimana yang mempunyai potensi bagian dari penerus bangsa begitu, banyak sekali ide. Jadi anak muda hari ini adalah ya punya potensi banyak untuk kemudian bisa mengembangkan untuk berdampak sosial secara luas begitu. Oke. Tadi kan Mas bilang sudah aktif di organisasi sejak SMA nih. Ya, SMA, benar. Boleh nggak sih cerita sedikit tentang mulai aktifnya ini Mas? Ya, jadi menurutku ya bagian dari salah satu perjalanan hidup seseorang kan, kalau kita sebagai manusia kan lahir bayi kemudian masuk ke dunia anak-anak terus kemudian lanjut di remaja awal, terus remaja awal kan mulai mungkin SMP SMA ya kan, mulai penasaran sesuatu banyak hal lah,
ataupun juga mulai mencari jati diri atau juga mulai ingin menggali minat dan bakatnya begitu. Nah, kenapa kemudian sampai hari ini masih organisasi? Sedikit cerita ya, aku banyak dapat pengalaman hidup yang merasa yang menurutku adalah ya ini bagian pembelajaran hidup. Karena kalau di sekolah ataupun teman-teman yang kuliah juga itu kan ilmu soal materi ya. Nah ini kan kalau kita di organisasi juga bagaimana kita belajar soal bagaimana kita melatih mental kita, terutama juga interaksi sosial, aktivitas sosial kita gitu. Berarti mulai dari SMA mulai mencari minat bakatnya Ya di tentu organisasi, terus mulai mencari relasi kayak gitu. Jadi juga pengen karena kan kalau dulu aku sekolah ya di sekolah SMA itu melihat kakak kelas ya, itu kalau ikut organisasi kita keren gitu loh, kelihatan keren gitu lah. Aku juga kepingin dulu itu kayak public speakingnya bagus, wawasannya juga oke, tersorot lah gitu. Iya sebenarnya mulai dari itu juga. Mulai dari itu terus akhirnya ikut banyak organisasi ya Mas? Iya, kuliah juga beberapa ada organisasi, bahkan mungkin sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Biasa. Oke, boleh nggak sih cerita ke teman-teman Sapanizen apa itu Muda Karta dan apa makna dibalik tagline Muda Mengawali Potensi Kota? Jadi Muda Karta ini adalah sebenarnya komunitas anak muda. Ini juga kalau home base-nya itu ada di Surakarta ya, di kota Surakarta. Di Semarang juga ada namanya Muda Karta Semarang begitu. Jadi awalnya memang beberapa tadi yang tak sampaikan adalah di Edukarya Ekosistem adalah juga punya support kegiatan sosial. Nah, dari Edukarya ini kita bersama-sama CEO Edukarya kan namanya Mas Ruby. Kebetulan aku sama Mas Ruby itu juga satu organisasi. Jadi jiwa aktivis organisasinya juga nggak begitu hilang. Pada akhirnya ketika aku join di Edukarya, kita sama-sama punya misi nih. Kemudian tidak hanya soal bisnis tapi kegiatan sosial itu juga ada. Sosial dalam hal ini adalah juga untuk berdampak. Kita sebagai anak muda itu juga harus punya kontribusi untuk pengembangan atau juga berdampak pada masyarakat gitu. Ataupun juga sebenarnya kan Edukarya ini juga bagian dari kontribusi untuk membangun sebuah masyarakat ya. Khususnya kan kalau di Edukarya itu kan platform untuk pengembangan pendukung kompetensi guru-guru, iya kan. Nah itu kan sama-sama untuk berkontribusi dalam hal ini mungkin masyarakat dan juga negara. Lah kita juga sebagai anak muda juga harus punya ini pandangan, visi misi, kemudian juga kita itu andil dalam membangun masyarakat melalui beberapa ide-ide yang dinilai kita sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat sekarang. Oke, berarti tadi soal mengawal potensi muda. Tadi mengawal potensi muda adalah memang sekarang ini kalau kita melihat anak muda itu kan dinilai masih belum punya pengalaman dan sebagainya ya. Nah, lewat Muda Karta adalah ya kita pengen memberikan bahwasanya anak muda itu juga bisa kok kemudian juga ikut membangun masyarakat begitu. Jadi intinya di situ gitu sih. Ya, berarti berkontribusi pada masyarakat biar anak muda juga ikut andil dalam potensi kotanya ya Mas. Betul. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong tentang tagline di Instagram, saya pernah lihat di salah satu konten Muda Karta. Oh iya, betul. Ada kalimat yang sangat menarik nih. Apa itu? Kadang ide besar lahir dari obrolan sederhana. Nah, menarik boleh ya. Menarik sekali ini. Boleh dibocorin sedikit obrolan sederhana seperti apa yang akhirnya melahirkan Muda Karta nih, Mas? Jadi
itu kan salah satu konten reels yang ada di Mudakarta. Teman-teman nanti juga bisa cek di postingannya, username-nya IG-nya Mudakarta itu muda.karta kalau nggak salah ya. Itu coba cek. Nah itu kan banyak juga konten bagaimana kita itu juga pengen men-spotlight apa ya potensi yang ada di tataran wilayah kota begitu. Nah, tadi apa? Sederhana. Kadang ide Ide besar berawal ada di obrolan sederhana. Jadi pun juga ketika teman-teman ataupun teman-teman kita lah ketika masih entah kuliah hari ini atau ketika nongkrong di coffee shop atau dimanapun itu kadang kan ngobrol itu kan banyak ide. Ya mungkin ada beberapa yang nongkrong itu ya pengen fun-fun aja ya, yang nongki-nongki biasa. Cuma kita ataupun aku dan beberapa mungkin bisa dikatakan circle ya, ya kita nongkrong itu tidak hanya soal gibah gucing ataupun rasani gitu ya. Cuma kan kita harus beberapa selingi kemudian hal-hal yang kemudian produktif. Nah, di kita anak muda itu ya beberapa ide itu berawal dari ya tongkrongan yang sederhana, pembicaraan yang sederhana namun juga itu intens. Ya kan? Karena kan kita itu anak muda kan identik dengan ide-ide yang baru. Ya kan? Dengan inovasi. Nah, jadi ide sederhana yang kemudian kita refleksikan dari permasalahan yang ada di lingkungan ya coba kita diskusikan kemudian kita buat sesuatu. Nah, salah satunya adalah lewat Mudakarta. Ya, Mudakarta ini bagian dari upaya untuk kemudian juga bisa berkontribusi tadi untuk membangun masyarakat begitu. Dan Mudakarta sebenarnya tidak hanya soal tadi pendidikan, sosial budaya, bahkan ke politik juga. Kita harapannya juga pengen masuk ke bidang kesehatan, ekonomi kayak gitu. Jadi semua lini itu anak muda itu bisa berkontribusi gitu. Oke, berarti baru tahu nih ternyata Mudakarta semuanya ada ya Mas, termasuk. Ya, kita harapannya juga bisa masuk ke lini-lini seperti itu. Oke. Gitu. Kalau yang ini waktu awal banget Mudakarta terbentuk itu gimana Mas? Kalau awalnya adalah ya itu tadi ya sempat aku omongin adalah aku dan Mas Ruby itu adalah memang backgroundnya dari dulu itu organisasi. Ya Mudakarta ini juga salah satunya adalah untuk tadi ruang untuk mengekspresikan ide-ide kita gitu. Jadi ya udahlah pada akhirnya kita sepakat untuk membangun komunitas yang namanya Mudakarta. Gitu. Sepanjang perjalanan Mudakarta sampai hari ini, tantangan terberat apa sih Mas yang pernah dihadapin? Kalau kita berbicara soal tantangan itu pasti banyak hal ya, dan itu berat. Yang pasti adalah konsisten. Ya kan. Seberapapun banyak ataupun seberapa besar pun kita membuat sesuatu kalau kita tidak konsisten ya menurutku masih kurang. Nah, salah satu tantangan di Mudakarta menurutku adalah konsistensi untuk melakukan suatu hal gitu. Terkadang beberapa kali ketika aku diskusi dan juga membaca beberapa buku ya, dan ya sebuah ekosistem, sebuah gerakan sosial itu ya memang berawal dari yang kecil yang kemudian itu konsisten. Ya kan? Nah, karena dari konsisten itu akan menurutku ada dampaknya, akan ada hasilnya begitu, daripada membuat satu yang itu mungkin terlihat euforia tapi tidak jelas itu nanti arahnya di mana begitu. Itu pertama. Kedua adalah tidak terlepas dengan
apa ya, akses informasi sekarang ini sebenarnya ya. Sebenarnya kan Muda Karta juga pengen mendorong teman-teman anak muda ini juga bisa apa ya, peka terhadap isu sosial begitu. Cuma kan dengan akses informasi terbuka yang sekarang ini kan banyak sekali yang kemudian ada yang termakan isu hoax ya kan, filter dari apa namanya, berita-berita yang ada di sosial media itu masih belum tentu kebenarannya itu seperti apa. Nah kadang kita juga ya apa ya, pengen membuat sebuah ekosistem itu juga, konten-konten kemudian, dan salah satunya podcast mini ini juga menurutku salah satu upaya untuk kita bagaimana bisa menyadarkan teman-teman bagaimana kita itu bisa juga berkontribusi dalam membangun masyarakat. Iya, saya sangat lihat banyak isu hoax tersebar di Iya kan, mana-mana karena betul. informasi yang mudah didapatkan ya Mas. Oke, berarti dari permasalahan itu cara ngelewatinya gimana Mas yang konsisten sama ini isu hoaxnya? Sebenarnya kalau masalah konsisten tetap bagaimana kita bisa membuat tim ya. Karena memang per hari ini kita di Muda Karta itu masih bagaimana mengupayakan build team gitu. Untuk mengupayakan tantangan apa namanya, konsistensi itu ya tadi kita akan berusaha untuk membuild tim dan juga ngeplan untuk beberapa agenda-agenda sosial yang itu berbasis masalah ada di masyarakat begitu. Contoh kemarin beberapa kali kita kegiatan itu sebenarnya banyak ya kita ya tadi ya, ada sosial, politik, pendidikan, budaya, mungkin kesehatan juga, bahkan di isu anak muda sekarang ini adalah soal kesehatan mental kayak gitu. Terus juga bagian dari skill kita mahasiswa anak muda adalah kita juga kemarin sempat buat bootcamp kayak gitu di bidang desain grafis, bagaimana mereka itu juga bisa ataupun minimal itu mereka punya skill desain lah sekarang itu ya kan gitu. Jadi dimulai hal kecil seperti itu kita. Oke, lalu untuk kegiatan Muda Karta banyak banget nih Mas. Spill deh yang paling berkesan dari Mas apa ya tentunya kalau berkesan atau yang mana ya semuanya berkesan gitu. Cuma menurutku setiap momen itu ya menurutku punya kesannya masing-masing. Kesan dalam hal ini menurutku definisinya adalah bisa benar-benar dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Berdampak ya Mas? Ya berdampak, betul. Karena apapun acaranya, walaupun tadi ya acara besar tapi hanya euforia, kalau itu tidak bisa memberikan dampak atau efek dari orang lain ya percuma. Akhirnya cuma buang-buang tenaga, waktu, bahkan uang kan gitu. Buat kegiatan acara itu kan butuh itu kan. Gitu. Jadi menurutku setiap kegiatan, momen dari kegiatan Muda Karta menurutku ya semua berkesan karena bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Ya berarti semua event berdampak. Iya, kita kan memang ngarahnya untuk berdampak untuk masyarakat. Gitu. Terus melihat dampak yang sudah Muda Karta ciptakan dari berbagai kalangan dan lapisan nih Mas, harapan terbesar untuk kedepannya Muda Karta bagaimana? Tentu kalau Muda Karta ini bisa next level ya, tidak hanya berada di level pelajar, mahasiswa atau anak muda, harapannya juga kita ingin Muda Karta ini benar-benar apa ya, ekosistem sosial yang bisa dirasakan bahkan sampai anak-anak kecil juga, bahkan sampai untuk umur-umur lansia. Beberapa kegiatan yang itu dari lini semua usia itu merasakan begitu ya. Jadi by step demi langkah kita persiapkan. Yang utama memang hari ini kita masih untuk teman-teman anak muda begitu. Rencana harapannya besok itu bisa sampai anak-anak kecil, bisa membekali soal literasi sejak dini begitu.
bahkan untuk di usia-usia lansia orang tua kan bisa memberikan apa ya, motivasi juga, edukasi juga terhadap apa ya, bermasyarakat lah begitu. Oke, kalau tadi kan harapannya. Kalau untuk target untuk beberapa tahun ke depan gimana nih, Mas? Terhitung untuk Mudakarta berdiri itu tahun 2023 kalau nggak salah ya, di akhir 2023, berarti ini 2 tahun. 2 tahun lebih lah ya, 2 tahun berjalan begitu. Nah, target sampai 5 tahun itu berarti kurang 3 tahun ke depan itu ya, sempat kita sudah membahas soal pengen buat program scholarship beasiswa begitu, iya kan? Menarik. Bagian dari kolaborasi ekosistem sosial kita, memberikan apa ya, bahasanya stimulus untuk teman-teman mahasiswa pelajar, kita bantu kemudian secara apa ya, ekonomi, biaya kuliah ya kan, kemudian mereka kita dorong untuk membuat program-program yang itu bisa berdampak lebih ke teman-teman mereka. Itu sih 3 tahun ke depan yang kita ingin apa ya, targetkan ya untuk 5 tahun awalnya begitu. Keren sekali, Mas. Semoga tercapai ya, Mas. Amin. Kalau dari kacamata Mas Ilham, tantangan terbesar yang dihadapin anak muda sekarang tuh apa sih, Mas? Anak muda sekarang ya. Aku kan juga anak muda nih ya. Iya, kita ini Oh iya, anak kita muda. bener. Kita anak muda ya. Hari ini menurutku ya tidak terlepas dari soal konsistensi tadi juga ya. Jadi tidak hanya soal ketika kita bekerja, tidak hanya soal kita kuliah, tapi juga walaupun aku juga masih melewati fase kehidupan yang sekarang ini ya, yang masih di awal karir dan sebagainya, ya ada beberapa yang mungkin sudah mengeluh begitu ya. Itu salah satu tantangan untuk anak muda. Kemudian juga bagaimana mereka itu juga peka terhadap sekitar gitu. Mungkin ada teman-teman di sana yang apa ya, kehidupannya mereka nyaman dengan ya, kalau masih kuliah pulang, kemudian kalau teman-teman yang sudah bekerja karena memang sudah dituntut dengan berbagai banyak kebutuhan hanya sebatas itu, ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma namun aku juga ingin mendorong teman-teman bagaimana hidup ini lebih bermakna lagi kan begitu. Jadi tantangannya adalah memang konsistensi dan juga kepekaan dari setiap anak muda begitu. Ketika udah punya kepekaan sosial itu, kita enak kok sama-sama kemudian punya pandangan nih. Oh, problem yang terjadi sekarang ini kenapa kok apa namanya, pengangguran itu masih banyak. Itu kan pasti kan ada alasannya begitu. Oh, ternyata memang kita itu di anak muda ataupun usia-usia produktif itu ternyata memang skillnya masih di bawah begitu dengan kebutuhan industri. Nah, maka kita harus punya ide nih bagaimana membuat sebuah kelas kah atau apakah untuk membekali atau menyiapkan usia-usia produktif ini juga bisa ke dunia kerja kayak gitulah, contoh-contoh kayak gitulah. Oke, berarti Gitu. anak muda harus banyak eksplor ya, Mas? Ya harus, karena kan masih muda. Betul. Gitu. Terus kalau motivasi pribadi Mas Ilham yang bisa dibagikan supaya teman-teman, nah itu Motivasi supaya pribadi. teman-teman Jadi lebih dari semangat. dulu itu aku punya satu pegangan atau prinsip sebenarnya. Apapun yang aku lakukan, entah ketika masih sekolah, kuliah, bahkan hari ini masih bekerja ya, adalah ada salah satu hadis sih. Itu sebagai manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Ya itu sangat sederhana ya. Apapun ketika kita lakukan, berbuat sesuatu dan tujuannya untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, menurutku ya apa ya, mungkin beberapa kan menginginkan sesuatu, mungkin uang atau apapun itu ya,
Tapi kalau memang teman-teman itu sudah merasakan bagaimana kenikmatan atau merasakan bisa membantu orang lain, itu ada rasa kebanggaan diri sendiri gitu loh. Betul. Gitu. Jadi motivasiku dari dulu sampai sekarang adalah itu. Oke. Mm-mm. Oke, tadi kan motivasi untuk anak-anak muda. Nah, sekarang kita lihat Mas kan cukup sibuk nih, ikut organisasi juga sampai sekarang. Nah, Betul. manajemen waktu ala Mas Ilham kok bisa aktif di komunitas, organisasi, kerja, plus tetap punya ruang buat diri sendiri tuh gimana Mas? Skill Buat dong. diri sendiri. Iya. Ya, jadi manajemen waktu itu juga penting banget. Tidak hanya apa ya. Jadi dunia manajemen ini kan waktu ini kan juga pengaruh dalam apa ya, produktivitas kita sehari-hari. Kebetulan memang dari awal apa ya, sekolah SMA bahkan sampai sekarang ya, manajemen waktunya adalah aku bukan sempat lagi, sampai sekarang itu masih menerapkan mana yang prioritas, mana yang kemudian itu sifatnya genting, ya kan. Nah itu kan juga bisa mengklasifikasi atau kita apa ya, kita taruh sesuai dengan kapasitas kita. Maksudnya begini, kalau sekarang aku sudah kerja, artinya ya yang aku prioritaskan kerja begitu. Walaupun aku juga masih ada beberapa aktivitas di organisasi begitu. Jadi pengelolaan manajemen waktu ya kita harus mengerti soal skala prioritas dan kebutuhan saat itu juga gitu. Kalau sekarang udah lulus kuliah ya kita harus prioritas ya untuk mensejahterakan diri kita sendiri, ya harus bekerja. Nggak hanya bekerja juga, mungkin juga kalau teman punya bisnis ya berarti prioritasnya adalah mengelola dan juga mengembangkan bisnisnya, sembari nanti juga ketika ada waktu yang itu bisa untuk mengembangkan diri tadi, produktivitas, aku yakin kalau karena ini bagian dari habit juga, kebiasaan dari dulu waktu kuliah sampai sekarang juga. Jadi ya tetap sih harus menyempatkan, menurutku harus ada ruang produktifnya, bisa bermanfaat. Ya sesekali juga nongkrong juga boleh lah ya kan, karena kita anak muda. Kalau bahas yang apa namanya, hidup selalu berat kan, monoton kan, ya lama-lama kan jadi stres gitu sih. Oke. Lumayan mantap ini Mas. Berarti harus penentuan dulu prioritas dan mana Iya, yang kita penting. harus bisa mengklasifikasikan mana yang harus prioritas dulu. Skala prioritas ini kan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Mungkin kalau teman-teman yang kuliah tadi kan ya harus prioritasnya kan memang menyelesaikan studi. Yeah. Kalau ada yang ikut organisasi ya kewajibannya ya harus kuliah dibagi dengan organisasi, bahkan mungkin ada yang kerja juga, ada yang sudah nyambi part time kah atau apa, itu juga wah itu sebenarnya menurutku kalau ada yang seperti itu menurutku bagus, top juga sih. Artinya manajemennya juga harus baik dan kalau bisa melewati itu ya menurutku ya itulah perjuangan mungkin hidup ya. Betul, keren sekali. Oke. Sebelum kita tutup udah mau sampai akhir nih Mas. Oh ya, nggak kerasa ya. Iya betul sekali. Boleh Mas Ilham memberikan satu pesan singkat untuk teman-teman Sapanizen nih, closing statement. Closing statement dari aku adalah mumpung masih muda, kita masih banyak waktu dan kesempatan. Jadi aku juga banyak belajar kepada teman-teman yang di luar sana yang aku anggap juga bisa memberikan pandangan yang itu bagus. Jadi mereka bilang itu adalah ya karena masih muda, apapun yang menjadi itu potensi, entah itu di dunia karir atau di sosial, ya selagi masih bisa yaitu dilakukan gitu.
gitu sih. Oke. Terima kasih Mas Ya, Ilham sama-sama. atas waktu, cerita, dan juga energi positifnya hari ini. Ya semoga nanti bisa memberikan dampak lah ya. Ya, berdampak untuk manfaat anak muda. teman-teman. Semoga jadi pematih agar Betul, terus betul. berkarya dan Amin, juga amin. berusaha dan berani mengambil peran untuk kotanya. Betul. Betul. Oke, dari saya Alina pamit undur diri dari podcast mini kali ini. Karena tadi udah dibuka dengan pantun. Oh, pantun lagi. Pantun Oke. lagi. Aku tak bilang cakep juga nanti. Boleh. Oke, boleh ya. Pagi hari membaca berita. Cakep. Siangnya menulis karya. Cakep. Bareng Sapanesha dan Mudakarta, kita jaga ilmu, kota, dan Indonesia tercinta. Cakep. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye Sapanizen.